Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya merasa senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua, meskipun hanya melalui sosial media. Tentunya hal ini terjadi karena kita sedang di tempat yang berbeda. Kita sedang dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kasih, kuasa, dan cintanya untuk setiap kita tidak dapat terbendung oleh apapun juga. Nah, inilah yang menjadi alasan untuk setiap kita harus bersyukur, harus bersemangat di dalam mengasihi dan mencintai jalan-jalannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya mengawali sharing firman Tuhan yang indah yang hari ini akan saya sampaikan, saya mengawali dengan satu perenungan untuk kita semua, di mana memang hari-hari ini dunia bergejolak dengan pandemi yang sedang terjadi sekitar kurang lebih 2 tahun yang sedang berlangsung, di mana semuanya sedang mengalami masa-masa sulit. Segala sesuatunya berada di dalam satu perubahan yang drastis, baik di dalam ekonomi, di dalam kehidupan sosial, di dalam kesehatan, bahkan di dalam pergerakan pelayanan gereja yang ada. Tetapi hal yang saya mau tekankan, mau mengingatkan untuk kita semua hari ini, untuk kita tetap bersemangat dan terus mengarahkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita harus mengerti bahwa tidak ada di dalam dunia ini satu hal terkecil apapun yang bisa dan telah dan akan terus terjadi dalam kehidupan ini tanpa rencana kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk lebih dalam lagi membahas satu kebenaran firman Tuhan, satu tema sharing firman Tuhan yang begitu sangat menarik, yaitu dengan tema respon hati. Tetapi hari ini saya akan membahas satu tema yang lebih spesifik, yang menjadi tema kecil dari tema yang sudah ada, yaitu dampak di saat kita memiliki respon hati yang salah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua tahu bahwa apapun yang menjadi pilihan hidup kita, apapun hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, semuanya itu membawa pengaruh. Semuanya itu membawa dampak di dalam setiap kehidupan kita. Baik itu dampak positif maupun itu dampak negatif. Baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apakah dampak atau akibat negatif bila kita memiliki respon hati yang salah di hadapan Tuhan? Yang pertama saya akan katakan, bila kita memiliki respon hati yang salah di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi sama seperti dunia ini. Jadi hidup kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Wah, tentunya ini sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan. Karena Alkitab berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan Bapak Ibu. Dikatakan di sini demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah jelas kalau kita membaca ayat ini, Alkitab mengajarkan kehidupan kita orang-orang yang percaya kepadanya sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi dan mencintai Dia. Seharusnya hidup kita semakin hari semakin disempurnakan sama seperti Kristus, sama seperti firman
yang sudah disampaikan dalam hidup kita. Tetapi hal ini akan menjadi sebuah teori, hanya akan menjadi sebuah mimpi belaka bila kita di dalam kehidupan kita memiliki respon hati yang salah. Nah, respon hati yang salah terhadap apa, saudaraku? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab saat ini. Tentunya respon hati yang salah terhadap setiap firman yang kita dengar ataupun yang kita baca, saudara. Itu yang pertama. Dan bagian yang kedua adalah respon hati yang salah terhadap setiap situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang datang untuk setiap kehidupan kita. Nah, ini mungkin lebih dikenal dengan proses hidup atau pencobaan, saudara. Karena firman Tuhan maupun proses kehidupan yang terjadi yang boleh datang dalam kehidupan kita, kita tahu tujuannya adalah satu, untuk menjadikan kita serupa dan segambar dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan, kata firman-Nya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya ini kembali tergantung lagi seperti yang sering kita dengar, yang kita bahas beberapa waktu ini. Semuanya tergantung kembali lagi kepada bagaimana cara kita merespon segala sesuatunya. Nah, tentunya kalau kita berbicara respon ini sesuatu yang dapat terlihat, saudara. Kita dapat mengukur apakah respon kita sudah benar, sudah sesuai seperti apa yang firman Tuhan katakan, atau respon kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau, ya. Atau boleh dikatakan tidak memiliki respon yang benar, saudara. Nah, sekali lagi saya katakan semuanya ini dapat terlihat, saudara. Nah, respon hati kita yang benar ataupun yang salah itu dapat dilihat yang pertama dari kehidupan kita sehari-hari, saudara. Dari bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah hidup yang datang dalam setiap hidup kita, baik dalam pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha kita, pelayanan kita. Nah, semuanya membutuhkan solusi, semuanya membutuhkan jalan keluar. Nah, ini membutuhkan satu respon hati yang benar, saudara. Bila kita memiliki respon hati yang benar, dilandaskan oleh firman Tuhan, pasti keputusan-keputusan yang diambil, pasti kebijakan-kebijakan yang dinyatakan adalah merupakan bagian dari respon hati yang benar, saudara. Nah, kalau kita berbicara respon hati yang benar, ini identiknya atau referensinya adalah sebuah tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita, saudara. Karena kalau kita melihat, saudara, hari-hari ini begitu banyak permasalahan kehidupan yang datang dalam setiap kehidupan kita, dan begitu sangat banyak juga orang-orang yang katanya orang Kristen, anak Tuhan, tetapi buah dari keputusan, buah dari respon hatinya dalam permasalahan kehidupan itu ataupun firman Tuhan yang datang dalam kehidupannya, dia tidak seperti orang yang mengenal Tuhan, penuh dengan ambisi-ambisi, penuh dengan emosi-emosi, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan iri hati, penuh dengan praduga-praduga tak bersalah, atau mungkin bisa menyakiti hati orang lain. Nah, saudaraku, saya katakan respon hati yang benar ataupun respon hati yang keliru dapat terlihat dari kehidupan sehari-hari, ya, cara mengatasi permasalahan itu. Bahkan yang kedua, mungkin respon hati yang benar dapat dilihat bagaimana cara mengelola kehidupan ini, saudara. Cara mengelola kehidupan kita memperlihatkan respon hati kita yang benar terhadap firman, terhadap rancangan Tuhan, terhadap proses Tuhan, bahkan terhadap kepercayaan Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, mungkin berbicara soal waktu, hari-hari ini seberapa banyak waktu kita gunakan
mempermuliakan Tuhan? Dalam pekerjaan kita, seberapa banyak kita mempermuliakan Tuhan, membawa kemuliaan di dalam pekerjaan kita? Atau mungkin dalam hobi kita, apakah dalam hobi kita mempermuliakan Tuhan di situ? Apakah ada nama Tuhan yang dipermuliakan di situ? Atau kita hanya selalu berfokus kepada profit, keuntungan, kemuliaan kepada diri kita sendiri, saudara, atau keluarga kita, atau organisasi kita? Ini sesuatu yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita. Ya, tentunya jikalau kita memiliki respon hati yang benar di dalam kehidupan kita, mengelola segala sesuatu dalam hidup ini, sudah pasti kita bekerja, kita menjalankan hobi kita melakukan segala sesuatu, kita akan berupaya bertanya kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, bagaimana agar Tuhan dipermuliakan lewat semuanya itu. Sehingga kita menjalankan hobi kita bukan hanya sekedar kita membentuk tubuh kita atau menghilangkan stres dalam pikiran kita. Ya, bekerja juga demikian, bukan hanya berbicara keuntungan, tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat di tempat, di usaha yang Tuhan percayakan untuk kita, saudara. Sehingga ada satu perbedaan. Semua orang bisa menjalankan aktivitas, hobi, pekerjaan, usaha. Tetapi yang membedakan anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan, yang membedakan orang yang memiliki respon hati yang benar terhadap kehendak Tuhan dengan yang tidak memiliki respon hati yang benar, adalah motivasinya. Apakah di dalam semuanya kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Haleluya. Dan tentunya saudaraku, respon hati yang benar ini akan membawa setiap kehidupan kita. Karena saya katakan tadi, akan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya juga akan membawa progres kehidupan pertobatan kita. Karena kehidupan kita ini berbicara satu progres, perubahan, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi sesungguhnya saudaraku, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 juga berkata bahwa adapun hidup ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, kata firman Tuhan melalui Rasul Paulus, saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dan Galatia pasal 2 ayat 20 ini menekankan satu evaluasi diri dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli berapa lama sudah kita mengikut Tuhan, tidak peduli apapun jabatan kita di gereja, saudaraku. Kita wajib mengevaluasi diri kita. Apakah kehidupan pertobatan kita mengalami progres, mengalami satu peningkatan, saudaraku? Karena kalau kita berbicara respon hati yang benar, itu lahir juga dari sebuah evaluasi hati nurani kita. Amin, saudaraku. Respon dari hati nurani kita yang setiap hari mau berbalik dari kehidupan kita, dari semua ekspektasi, proyeksi diri kita. Kita mau berbalik kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita hidup. Nah, saudaraku, saya katakan tadi bahwa respon hati yang benar akan membawa setiap kehidupan kita menjadi serupa dengan Tuhan atau menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi respon hati yang keliru akan membawa setiap kehidupan kita, akan mengarahkan fokus hidup kita kepada atau sama menjadi seperti dunia, saudara, ya. Dan respon hati yang kedua, bila kita memiliki respon hati yang keliru, pastinya kita tidak akan memiliki ketahanan dan kemampuan untuk hidup dalam proses Tuhan, saudara. Ini sesuatu yang menarik. Firman Tuhan katakan yang melalui Rasul Paulus juga di dalam Filipi pasal yang keempat, saudaraku, saya bacakan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara.
tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ya, baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ingat, saya katakan tadi, dampak atau pengaruh yang kedua dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, jikalau kita tidak memiliki respon hati yang benar di dalam hidup ini, kita tidak akan memiliki ketahanan atau tidak memiliki kemampuan untuk hidup di dalam proses yang Tuhan beri. Saudara, ingat, di dalam kehidupan kita ada dua tujuan Tuhan. Yang pertama adalah menjadikan kita serupa dan segambar dengan kehendak-Nya. Dan yang kedua, yang terakhir adalah membawa kita untuk masuk di dalam penggenapan janji-janji-Nya, yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, ini satu perjanjian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, begitu banyak orang yang tidak dapat sampai kepada tujuan Tuhan. Begitu banyak orang yang tidak dapat melihat masuk di dalam perjanjian Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Sebenarnya karena mereka tidak memiliki respon hati yang benar. Saya ingat firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang di dalam ibadah minggu hari kemarin juga saya sempat bagikan. Di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ingat saudaraku, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, dalam hidup kita, Tuhan mau kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia melalui pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Di mana Tuhan juga mau kita masuk dalam rancangan Tuhan, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi yang perlu menjadi catatan dan pertanyaan dalam kehidupan kita hari-hari ini, bahwa Tuhan membutuhkan alat dan sarana untuk membawa dan menjadikan kita serupa dan segambar dengan kehendak-Nya itu, dan membawa kita masuk di dalam rancangan damai sejahtera. Nah, saudaraku, betapa memang begitu penting dan harusnya kita memiliki respon hati yang benar terhadap setiap firman, bahkan setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi ada dalam kehidupan kita. Karena kalau kita berbicara alat Tuhan untuk menggenapi rencananya dan rancangannya atas setiap kehidupan kita, alat itu adalah firman Tuhan yang membawa kita untuk merubah hidup kita, ya. Dan alat itu juga berbicara proses hidup, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, ayat itu berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Konteks ayat dalam segala sesuatu artinya yang menurut manusia kita pun tidak baik, ya, tidak nyaman, tidak seharusnya terjadi, itu adalah alat Tuhan untuk menggenapi janjinya, rancangannya untuk setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan kalau kita berbicara sarana Tuhan dalam kehidupan ini untuk membentuk hidup kita, untuk membawa kita kepada rancangan kebaikan Tuhan, sarana itu adalah hidup saya dan saudara. Hidup kita adalah sarana Tuhan. Dan puji Tuhan, saya berdoa bahwa setiap kita dimampukan oleh Tuhan untuk hati nurani kita terus dimurnikan di hadapan Tuhan, agar kita dimampukan juga untuk memiliki respon hati yang benar di hadapan Dia, agar akibat yang negatif karena kita tidak memiliki respon hati yang benar tidak terjadi atas hidup kita, yaitu tadi saya katakan bahwa kita menjadi serupa dengan dunia ini, dan yang kedua, kita tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk hidup dalam proses Tuhan. Saya yakin bahwa kasih karunia Tuhan akan menyertai dan memampukan kita semua. Saya bersyukur hari ini dapat berbagi untuk kita semua, kiranya menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus.